Mari kita mulai kelas kita, eksposisi Galatia, yang akan diajar oleh Bapak Dr. Juanda, yang malam hari ini sudah siap. Saya minta dengan hormat Pak Agus Budiono dari Semarang, pimpin doa Pak. Ini ada hambanya dari GBI Rock. Silakan. Ya Pak. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan malam ini. Engkau berikan kami tubuh yang sehat. Kami bersyukur buat waktu yang tersedia bagi kami untuk bisa belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, terlebih urapi dan Kau pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Juanda, yang malam hari ini akan membagikan kebenaran firman-Mu melalui kitab Galatia pasal 4 ya Tuhan. Kami siap dibentuk Tuhan, kami siap diperlengkapi Tuhan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin ya, makasih Pak Agus. Silakan Pak Juanda, langsung saja. Wih, langsung ya, sakti juga ya. Iya. Oke. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian melewati media Zoom yang begitu populer ketika ada persoalan pandemi. Tetapi terus terang belajar yang enak memang di kelas daripada di depan seperti ini. Karena bisa langsung interaktif atau bisa menikmati satu bentuk komunikasi yang lancar tanpa ada jarak. Maka dari itu, saya kalau terlalu lama, Bapak Ibu mungkin pikirannya sudah melayang. Wajahnya ada, tapi pikirannya mungkin tidak ada. Kalau murid saya itu ngadepnya ke sana Pak, Bu, tapi di bawahnya dia main game online. Jadi serius sekali. Tapi di bawahnya, persis di bawahnya ini dia main game online. Nah inilah kelemahannya media, kalau memang orang tersebut tidak ada minat dan pembicaranya susah untuk memancing minat. Jadi saudara, saya akan menyampaikan materi saya tidak panjang, 30-40 menit, karena jangan sampai Anda tinggal tidur, paling lama 45 menit ya, jadi jangan ditinggal tidur, mungkin disambil nonton TV mungkin di situ, atau dengar berita atau diskusi, maka yang terjadi tidak efektif. Jadi saya menyampaikan sekitar ya 30-40-45 menit lah, kalau ada ilustrasi agak panjang dikit di ilustrasinya. Tapi intinya ini sederhana. Bagian yang akan kita kaji itu cuma 11 ayat. Dan ini adalah bagian yang unik dari tulisan Rasul Paulus, khususnya pasal yang keempat, ayat yang ke-21 hingga yang ke-31. Pada waktu menikmati Galatia pasal 4, ayat 21 sampai 31, semestinya saudara mesti sudah ada bayangan persoalan yang dihadapi oleh Paulus. Kalau tidak, cerita ini tidak nyambung. Tapi saya tidak akan mengulangi latar belakang surat Galatia. Tapi kita akan melihatnya dari pasal 3 ayat yang ke-6. Maksud saya pasal ke-4 ayat yang ke-16. Untuk mengetahui jalinan cerita, kenapa pas ayat yang ke-21 sampai 31 ini muncul. Mengapa saya perlu mundur sedikit, kira-kira 5 ayat, karena pada waktu Alkitab ini ditulis, itu tanpa pasal, tanpa ayat. Ada rangkaian cerita. Sehingga kalau ceritanya putus, nanti saya mengarang indah. Sehingga banyak sekali kita tidak mendapatkan apa yang sedang ditulis oleh bagian ayat tersebut, karena cuma diambil ayat itu atau bagian itu tanpa tahu konteksnya. Jadi kalau Bapak Ibu makan di restoran Padang, yang enak dibeli, yang tidak enak ditinggalkan, bukan?
maka belajar Alkitab tidak bisa seperti itu. Atau Anda mungkin makan gado-gado di Duku Kupang. Tidak bisa kita pula makan dicampur-campur. Tetapi belajar Alkitab paling menarik itu seperti orang makan kuaci. Saudara tahu kuaci? Kalau orang sedang maesong, itu makan kuaci itu tidak mengenyangkan, tapi mengasihkan. Tidak semua orang suka, tetapi bisa habisnya. Kalau yang makan luar biasa banyaknya. Dia bisa menikmati luar biasa. Karena apa? Ada kisah yang membuat dia bisa nikmat seperti itu. Tidak ada orang sibuk makan kuaci, Pak, Bu. Tapi orang yang bisa menikmati keadaan, dia baru bisa makan kuaci tersebut. Maka dari itu, kalau kita belajar Alkitab, Anda tergesa-gesa atau dalam tekanan tidak akan mendapatkan sesuatu, karena satu-satunya pelajaran yang tidak bisa dibuat sambilan adalah ketika kita belajar Alkitab. Berapa banyak teman kita yang belajar Alkitabnya hebat, tapi jahatnya meningkat. Khotbahnya luar biasa, tapi selingkuhnya juga maju. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak bisa mendapatkan apa maunya ayat tersebut seperti yang dimaui oleh ayat itu. Nah, perhatikan di pasal yang keempat, ayat yang ke-16, dikatakan sebagai berikut. Apakah dengan mengatakan kebenaran, kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Berarti ada konflik, ada kasus. Saya tidak menceritakan, mungkin pengantarnya sudah dijelaskan. Tapi dari sini ada konflik, ada kasus, ada masalah. Sehingga Paulus berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran, aku telah menjadi musuh? Apa penyebabnya, saudara? Perhatikan ayat yang ke-17. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Jadi ada pribadi di situ yang sedang mempengaruhi jemaat ini, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ayat 18. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Ini agak ngece. You know ngece? Kalau ada Paulus cari gara-gara. Tapi kalau nggak ada, mungkin mereka nggak peduli. Biasa kan begitu toh. Kalau ada persoalan apa, kita ikut sambil lalu ikut ngomong. Kalau nggak ada, kita nggak ikut nge-hoax. Tapi kalau ada, ikut ngompori. Nah, ini sudah terjadi di bagian ini. Ketika ada Paulus, mereka bikin kisruh. Lalu ayat yang ke-19, anak-anakku, karena kamu, aku menderita, sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Berarti Paulus ini sudah nggak tahan lagi. Seperti orang yang mau melahirkan itu loh. Wah, gregeten. Cuma nggak bisa ngantem aja dia itu karena dia hamba Tuhan. Dia emosi luar biasa. Sehingga muncullah ayat yang ke-20. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Berarti ini jemaat sudah berjumpa Yesus, lalu dipengaruhi oleh ajaran lain, kemudian Paulus ada di situ sampai tidak ada akal lagi, tidak ada cara lagi untuk meyakinkan mereka tentang ajaran daripada Rasul Paulus. Anda bayangkan ini, orang pintar ketika sudah terjebak seperti ini, lalu dia berkata, dia habis akal. Jadi kalau kita ini habis akal menghadapi anak, atau Anda menghadapi suami, suami menghadapi istri, Pak Gembala menghadapi jemaat habis akal, ini Paulus juga sudah mengalami. Dia habis akal loh. Padahal ini adalah jemaat yang dilayani oleh Paulus dan bertumbuh dengan bagus. Kemudian ketika ada Paulus, datanglah provokator. Tapi nggak ada provokator. Tapi ketika ada, baru tibalah provokator. Anda bayangkan apa yang sedang dipikirkan dalam benak Paulus, itu kita lihat dari Galatia 1, 2, 3, Paulus sudah menjelaskan siapa dirinya. Dia sudah menjelaskan arti sunat tidak bersunat. Nah, dalam konteks ini,
ada lompatan yang diceritakan oleh Paulus supaya mereka itu bisa berbalik lagi kepada Injil. Tidak gampang memang mempengaruhinya. Seperti hari ini, saudara, saya kasih ilustrasi ini. Hari ini kan engkau tahu bahwasannya ada virus corona. Di sisi lain ada orang mengangkat isu 666. Ini saya bicara yang Kristen, yang beragama Kristen tepatnya. Yang di luar saya nggak menggubrisnya. Ini khusus yang beragama Kristen. Lalu mereka mengeluarkan narasi, mengeluarkan YouTube, mengeluarkan pendapat, jangan kita divaksin. Itu ada persoalan dengan 666. Bayangkan loh, apakah mereka nggak ikut PA waktu di gereja? Apakah mereka tidak pernah belajar eskatologi? Khususnya kalau Pentakosta Evangelikal ini seringkali tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Apakah mereka tidak pernah mendengar tentang makna 666? Apakah tidak pernah mendengarkan berkali-kali setiap ada peristiwa sedikit-sedikit diarahkan ke 66, sedikit-sedikit diarahkan ke 66. Ini sekarang lagi. Anda bayangkan terus terulang. Nah, saya ceritakan ini untuk mengetahui kira-kira situasi yang sedang dihadapi Rasul Paulus ketika berhadapan dengan jemaat di Galatia seperti ini nih. Jadi kalau Anda hari ini menerima kiriman YouTube, Anda jengkel, ditanya orang jengkel, tadi saya ditanyain, kemarin ditanyain, terus ditanyain aja. Apa nggak jengkel? Perasaan ini persis. Nah, sekarang kita lihat, saudara, ada 3 hal menarik yang kita bisa dapatkan dari Galatia pasal 4, ayat 21 sampai yang ke-31, supaya bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita setiap hari. Saya mohon izin untuk keluarkan PowerPoint ya. Muncul ya? Oke, Pak. Muncul. Oke ya? Oke, kalau muncul, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini, Galatia pasal 4, ayat 21 sampai 31, kita akan merenungkan yang bermanfaat bagi kita tentang hidup Kristen sejati. Tentang hidup Kristen sejati. Jadi apakah yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita? Yaitu saudara mendapatkan pegangan tentang hidup Kristen sejati. Oke, saya tidak akan membacakan langsung ayat 21 sampai 31 supaya tidak mengulang lagi. Kita akan memulai tentang hidup Kristen sejati. Itulah yang sedang Paulus perjuangkan melalui jemaat yang ada. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan memulai dari ayat yang ke-21. Persoalan yang muncul ketika mereka dipengaruhi oleh ajaran yang menjauhkan mereka dari Kristus, sehingga mereka ditegur oleh Paulus melalui ayat yang ke-21. Katakanlah kepadaku. Jadi si Paulus ini memancing dengan satu pernyataan, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Nah, saudara, mereka ini dulunya bukan orang Kristen. Ada orang Yunani, ada orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Lalu mereka diserang oleh ajaran yang membawa mereka untuk kepada hukum. Dalam kasus ini adalah hukum Taurat. Tapi herannya, si Paulus ini memulai dengan perkataan, katakanlah kepadaku, hai kamu, itu penerima surat ini, yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Jadi mereka suruh menjelaskan apa yang mereka inginkan
sehingga mereka mau hidup di bawah hukum Taurat. Apakah mereka sudah tahu arti hidup di bawah hukum? Dalam kasus ini hukum Taurat. Mereka mungkin mendengarkan tentang pengajaran Yudaisme. Selentingan-selentingan bagaimana mereka dijauhkan oleh Yesus. Lalu kemudian diberikan tawaran tentang persoalan hukum, nomos. Dalam kasus ini adalah hukum Taurat. Lalu kemudian ada sesuatu yang menarik yang kemudian Paulus ingin katakan, koma. Ini adalah question tag. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Kok heran ya? Yang pertama dijelaskan, kamu mau hidup bawah hukum Taurat? Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Berarti si Paulus ini sedang memberikan wawasan bahwasannya mungkin kamu ingin sekali hidup di bawah hukum Taurat, tetapi apakah kamu sudah tahu benar-benar tentang hukum Taurat? Sudah lengkap, sudah total, sudah selesai kamu menikmati hukum Taurat. Ingat ya, saudara, ketika membaca ayat yang ke-21 ini, Anda tidak bisa lepaskan dari pasal 3. Tapi karena saya sedang mendapatkan bagian ini, langsung saya ke arah 21. Jadi mereka ini ingin sekali menikmati hidup di bawah hukum Taurat, tapi Rasul Paulus kemudian berkata, kamu ngerti toh hukum Taurat itu apa? Kamu bisa tak seperti itu? Betulkah kamu jelas tentang masalah hukum Taurat ini? Nah, saudara, banyak sekali orang merasa memahami Alkitab, tetapi persoalannya, apakah yang dia pahami itu Alkitab atau pemahaman dia tentang Alkitab? Itu adalah dua hal yang beda. Ketika orang memahami Alkitab, maka kita perlu tahu what the text says. Apa yang teks itu katakan. Bukan apa yang dia pahami tentang teks itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua yang saya katakan ini adalah firman Tuhan. Ketika saya berkhotbah di gereja, tidak semua yang saya sampaikan itu firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang mana? Yang saya kutip. Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah ulasan tentang firman. Anda lihat di belakang saya itu bukan green screen ya. Itu buku beneran. Jadi saya hobi dulu itu koleksi buku-buku. Nah, itu buku-buku kira-kira panjangnya 10 meter, rangkap 2. Di sana itu, saudara, banyak sekali komentar tentang Alkitab. Dari berbagai aliran. Ada aliran ortodoks, saya miliki, Katolik saya miliki, Reform saya miliki, Evangelical saya miliki, Pentakosta saya juga menikmati. Kenapa? Karena supaya saya tidak menjadi seseorang yang taunya cuma itu aja. Ada banyak wawasan tentang sebuah teks. Sehingga kalau Anda mendengarkan saya bicara, itu dengan pertimbangan setelah membaca begitu banyak komentar-komentar tentang kasus teks itu. Tetapi Bapak Ibu, teks Alkitab yang ada di dalam ayat itu. Yang firman yang ada dalam ayat itu. Jadi, ketika Paulus berkata, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, silakan kamu ngomong. Kamu yang mau. Ayo kamu ngomong sekarang. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Jadi dia sedang menohok si pendengar ini. Ngerti tawakmu itu? Jelas toh ngerti. Kamu mau ngomong apa sih? Apa yang kamu omongkan, yang kamu ingini, itu betul-betul kamu ngerti enggak? Apa? Itu hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kita setiap hari tidak berbeda jauh. Maka yang pertama, bagaimana supaya hidup Kristen kita itu bisa sejati, kita harus hidup berpengetahuan. Kalau kita tidak punya pegangan pengetahuan yang bagus di dalam kekristenan kita, kita gampang sekali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Saya bersyukur jikalau di GBI Graha Family ada PA dan senang untuk belajar eksposisi. Kuncinya di sini. Karena untuk membuat Anda bisa mengetahui keutuhan daripada firman, itu tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Ada kaitannya.
Nah, pada waktu kita belajar secara kontekstual, apapun yang terjadi atau yang belum terjadi, kita tetap berpegang sehingga pada waktu orang berkata begini, Tuhan bicara sama saya bahwasannya kita tidak boleh disuntik oleh vaksin karena itu ada 666. Lalu ngapain dia tanya ke saya, Pak, boleh nggak? Dia mesti memutuskan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu tidak ada hubungannya sama 666. Kenapa kita bisa menjadi ragu? Coba Anda perhatikan. Apakah teman-teman Anda, keluarga Anda, atau Anda sendiri pun menjadi ragu? Kenapa bisa menjadi ragu? Karena kita tidak menikmati firman seperti yang firman katakan. Ini bukan masalah antikristus. Apalagi Pak Presiden kita sudah memberikan teladan. Dan menurut Roma 13, 1 Petrus pasal 2, pemerintah wakil Allah. Masa Allah mengizinkan yang sana, lalu sama yang ini berbeda. Jangan-jangan Allah itu berpijak pada dua kaki. Ini Allah yang palsu. Persoalannya adalah kita tidak bisa menikmati firman secara utuh. Mari Bapak Ibu, kita berpengetahuan. Jangan berpikir kalau berpengetahuan itu menjadi seseorang yang tidak percaya Roh Kudus. Saya kasih contoh ya. Orang yang suka berkata, saya suka mendengarkan suara Tuhan. Nah, sebelum dia berkata, saya suka mendengarkan suara Tuhan, dia sudah punya pengetahuan bahwa Tuhan itu bisa bersuara. Bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan bisa berbicara. Itu namanya pengetahuan. Jadi orang yang suka sekali mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya dia sudah punya pengetahuan bahwa Tuhan itu ada. Dia bisa bicara. Dia bisa mendengar. Nah, mengapa kita yang hidup sesuai dengan Alkitab, kita dianggap tidak peka kepada suara Tuhan? Tidak peka kepada suara Roh Kudus. Sama, Roh Kudus bekerja ketika kita belajar Alkitab. Roh Kudus akan memberikan beberapa clue, petunjuk ketika kita merenungkan firman. Maka yang pertama, jika kita ingin menjadi seorang Kristen sejati, hidup dengan berpengetahuan. Kita harus memiliki pengetahuan. Setialah baca Alkitab supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Nah, kemudian menarik, lanjut, bagaimana supaya kita hidup Kristen, kita bisa sejati, hidup dalam janji. Nah, saudara, ayat yang ke-22 sampai 29, ini terjadi sebuah lompatan. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Persoalannya adalah, kenapa 22, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak dan seterusnya? Antara Abraham sampai kepada hukum Taurat itu jaraknya 410 tahun. Tahu dari mana? Coba perhatikan pasal yang ketiga. Mundur dulu ya. Pasal yang ketiga. Perhatikan pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Pasal ketiga, ayat 17. Saya tidak akan, meskipun ini kita bisa ambil dari Kejadian pasal 16, Kejadian pasal 17, tapi saya lebih suka mengajar eksposisi dari kitab, oleh kitab, dan untuk kitab itu. Nah, sekarang perhatikan ayat yang ke-17. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, sudah kata janji di sini, mempergunakan covenant, berarti Allah berjanji itu sepihak. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Anda bayangkan dari Abraham sampai hukum Taurat itu 430 tahun. 4 abad lebih. Bangsa kita ini dijajah 3,5 abad. Mestinya bukan bangsa kita, karena Indonesia kan baru ada 17 Agustus 45 atau.
Jadi Nusantara lebih tepatnya. Nusantara itu dijajah 3,5 abad oleh beberapa penjajah. Nah, ini 430 tahun. Abraham ada, Tuhan sudah berjanji, baru kemudian muncullah hukum Taurat. Tapi menarik sekali, si Paulus ini yang telah habis akal menghadapi kamu, ayat yang ke-20, itu melompat dari persoalan hukum Taurat menjadi persoalan Abraham. Nah, di sini ada lompatan yang sedang Paulus ingin jelaskan. Maka saudara, perhatikan ayat yang ke-20 sampai yang ke-29, kita bisa mempelajari hidup Kristen kita supaya hidup dalam janji. Nah, kita lihat dulu bagian-bagian ini supaya mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Saudara, di ayat yang ke-22 dikatakan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Nah, berarti, saudara, penerima surat ini orang Yudaisme atau latar belakangnya adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena si Paulus mengambil cerita yang hanya bisa dipahami oleh orang Yahudi dengan nenek moyangnya dari Abraham. Maka ketika dikatakan ini, itu si Paulus sedang memberikan pengajaran kepada orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, kemudian ditarik oleh Yudaisme, lalu diingatkan kembali, pertama melalui hukum Taurat, kedua melalui perjanjian dengan Bapak Abraham. Saudara, meskipun sih pada waktu si Abraham pakai nama Abram itu menghamili Hagar. Karena Ismail lahir itu sebelum Abram disunat. Belum ada perjanjian. Tapi di sini Paulus menjelaskan bukan persoalan sejarahnya, tapi persoalan makna janjinya. Nah, saudara, ketika si Abraham disunat, itu bersama-sama dengan Ismail. Barulah dia punya anak namanya Ishak setelah dia bersunat. Ketika sudah bersunat, barulah Ishak umur 8 hari disunat. Maka dari itu, kalau kita lihat latar belakangnya itu menarik juga. Tapi tidak ada waktu saya menjelaskan tentang persoalan perjanjian ketika pertama kali Tuhan berjanji sebelum ada Hagar, kemudian ketika Hagar, lalu setelah itu ada Ishak. Tetapi sama si Paulus, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Saudara, perempuan yang menjadi hamba, itu adalah Hagar. Kemudian, yang satunya lagi, perempuan yang merdeka adalah Sarah. Meskipun dalam konteks ini, saudara, nama Sarah tidak muncul. Yang muncul kata Hagar 2 kali malahan. Ismail tidak muncul. Cuma nama si Hagar. Ayat yang ke-23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Nah, ini menarik sekali. Yang ingin Paulus katakan kepada jemaat di Galatia ini, ada keturunan dari Hagar yang dulu adalah budak daripada Sarah. Ketika dihamili oleh Abram, belum Abraham ya, Abram, kemudian dia punya anak, itu adalah anak hasil daging. Saudara, si Ishak juga daging. Ini adalah makna teologisnya. Nah, kemudian yang ke-23 bagian bawahnya, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji.
Tetapi yang satunya, di mana Sarah itu tidak begitu yakin bahwasannya Allah berjanji kepada Abraham dari keturunannya akan banyak suku bangsa muncul. Ternyata si Abraham ini diberikan ikan asin oleh si Sarah, yaitu Hagar, dihajar pula oleh si Abraham ini, maka di situ perjanjian Tuhan yang sepihak tidak batal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali kalau kita mempelajari tentang janji Tuhan, itu tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Itu yang disebut covenant. Jadi janji Tuhan yang sepihak ini, yang diberikan kepada Abraham, meskipun Abraham jatuh dalam dosa, kemudian menanggung risikonya, namun janji adalah janji. Dan tetap digenapi meskipun si penerima janji tersebut ragu-ragu. Nah, hari ini kan banyak sekali kan kalau orang beriman itu tidak boleh ragu-ragu. Orang beriman tidak boleh ragu-ragu. Padahal si Abraham ini orang ragu-ragu, tapi bapak orang beriman juga. Ada dalam kehidupannya dia tidak memegang janji Tuhan, tapi ada yang memegang janji Tuhan. Artinya adalah covenant dari Tuhan itu tidak tergantung janji dari Tuhan untuk pemeliharaan, untuk keselamatan di dalam Yesus, itu tidak tergantung perbuatan kita. Ini menarik sekali kalau dikaitkan dengan pelajaran soteriologi tentang doktrin keselamatan, jaminan pasti keselamatan. Bahwasannya janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, covenant Tuhan, itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Nah, dari peristiwa ini, kita melihat sesuatu yang menarik tentang adanya anak dari daging, yaitu si Ismail, dan anak janji, itu si Ishak. Dua-duanya ada, dan diizinkan Tuhan dua-duanya lahir. Ini adalah perkara bagaimana Tuhan berkarya untuk menyelamatkan bangsa melalui jalur yang sudah dia tentukan di dalam janjinya awal. Nah, kemudian saudara perhatikan, dari ayat 22 dan 23 ini, maka langsung oleh si Paulus diberikan penjelasan. Ayat yang ke-24. Ini adalah suatu kiasan, alegori, ibarat, perlambangan atau penggambaran. Tentang apa saudara? Ini dia. Ini dia. Sebab kedua perempuan itu adalah dua covenant Allah. Dua ketentuan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali ketika melihat kisah Alkitab, kita memposisikan sebagai pengamat sehingga gampang berkata andaikan. Andaikan Abram waktu itu tidak dengan si Hagar, maka tidak ada saudara sepupu kita. Bukan masalah itu. Ini adalah bagian dari covenant juga. Makanya saudara kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 17, keturunan daripada Hagar Ismail itu diberkati luar biasa. Sama-sama diberkatinya. Jadi bukan cuma persoalan keturunan Isa aja diberkati. Keturunan yang sana juga diberkati. Kenapa? Karena kalau Tuhan berkarya, saudara, itu sangat komprehensif, sangat menarik sekali untuk dikaji dari kacamata Tuhan. Jangan dikaji dari antroposentris, dari bawah lihat ke atas. Kita nggak akan nyambung. Saya kasih contoh yang gampang. Kasus COVID. Nggak usah kita berteriak ini dari Wuhan atau dari Tuhan. Tetapi sebelum dunia ada, sebelum dunia jadi, dalam kemahatauan Tuhan, ingat ya, dalam kemahatauan Tuhan, akan ada dalam sejarah kehidupan manusia, satu situasi, keadaan, di mana munculnya virus yang diberi nama COVID-19 ini. Berarti Tuhan tahu sekali tentang keadaan dunia. Bagaimana dia memelihara dunia. Namun kita ini umatnya diberi tanggung jawab pula
untuk bisa menjadi rekan sekerja di dalam mengemban amanat agung. Nah, kemudian dalam 24 ini, saudara, ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, karena Hagar ini kan dari Mesir, kan? Melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. 25. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, semenanjung. Ingat ya, ketika ngomong Arab ini, bedakan dengan Saudi Arabia. Karena waktu itu Arab sebelum perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, dan perkembangan, itu pemaknaannya bisa beda. Saya kasih contoh Galatia 1 ayat 17. Tolong perhatikan Galatia 1 ayat 17. Dalam Galatia 1 ayat 17, sudah dikatakan di situ sebagai berikut. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem, mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Saudara, Damsyik itu Damaskus di Syria di bagian atas. Itu adalah bagian dari kerajaan Nabatea. Jadi tolong pikiran kita ketika ngomong Arab, itu jangan langsung lari ke sana. Atau Anda melihat di pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Ketika pencurahan Roh Kudus, ada orang dari Arab datang pula. Karena Arab itu semenanjungnya luas sekali. Ini adalah keturunan Yoktan, keturunan Hagar, atau Ketura. Itu ada di wilayah seperti itu. Nah, sekarang kembali ke daerah bagian ini. Nah, sudah dikasih Tuhan, Hagar ialah Gunung Sinai tanah Arab yang menggambarkan tentang di mana hukum Taurat diturunkan, perhambaan di situ, legalisme di situ, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Itu yang terjadi pada kasus Yerusalem pada waktu itu. Karena dikontraskan dengan ayat yang 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Ayat 26 ya. Dan ialah ibu kita. Ingat ya, ini adalah kiasan. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul. Itu si Sarah yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Mungkin bisa di-mute. Nah, sudah dikasih Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, sedang menjelaskan kontras antara anak keturunan Hagar dan yang satu adalah Ishak, yang satu dari perempuan melambangkan legalistik, yaitu hukum Taurat, yang satu istrinya Sarah melambangkan merdeka. Maka kenapa si Paulus ini mengontraskan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang sudah bertobat ini, dulu kamu itu kan Yudaisme dalam perhambaan. Kemudian kamu itu menjadi seorang memiliki Yesus, sudah merdeka. Tapi kenapa sekarang kok mau balik lagi? Wow, keren sekali saudara. Ketika ini dijelaskan seperti itu. Untuk mengontraskan dua sisi, untuk menggambarkan dulu kamu seperti itu loh. Kemudian kamu berjumpa Yesus jadi seperti itu. Loh sekarang kok coba-coba belajar lagi seperti yang dulu? Ada masalah apa dengan dirimu? Aku ini tidak bisa akal. Kurang apa aku menjelaskan kepada kamu? Saya rindu sekali saudara yang ikut PA di tempat ini. Dengan yang saya pakai model begini, saudara bisa menjelaskan kepada anak cucu Anda, kepada teman-teman Anda, sehingga mereka pun mendapatkan gambaran yang bagus tentang firman. Saya punya ribuan mahasiswa di Indonesia. Tapi kadang-kadang saya kecewa, mereka dapat berkat banyak, tapi mereka tidak bisa menjelaskan ke orang lain.
Itu yang menjadi beban saya. Sehingga ketika saya menjelaskan ini, saya ingin Anda dapatkan gambaran. Hidup Kristen sejati, pertama itu hidupnya berpengetahuan. Yang kedua, Anda hidup dalam janji. Di dalam Alkitab banyak janji-janji Tuhan. Ikuti janjinya, seakan-akan kita tidak ada pertolongan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Jikalau mereka tidak mendapatkan jalan keluar, mereka tidak pernah menyembah kaisar. Nah, bagaimana memegang janji ini, itulah yang perlu kita gumulkan tiap hari. Kalau kita memegang janjinya bagus, itu menghindarkan kita berbuat dosa. Kenapa orang gampang berbuat dosa? Tidak bisa menikmati janji. Kenapa orang tidak bisa mengampuni? Karena tidak hidup di dalam janji. Kenapa orang tidak bisa panjang sabar? Karena dia tidak sedang menikmati janji. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa jadi pelaku firman, kecuali kita mau hidup dalam janji. Saudara, Abraham, waktu bernama Abram, Tuhan berjanji. Umur 75-an. Tapi umur 100, baru janjinya digenapi. Munculnya Ishak. 25 tahun. Bukan waktu yang pendek. Jikalau hari ini, saudara, engkau menghadapi pergumulan, dengan suami, dengan istri, dengan siapapun juga. Ada janji firman, pegang baik-baik. Kapan selesai? Percaya saya akan ada selesai. Tapi sama Tuhan, jangan mengukur dengan waktu. Kenapa? Karena Tuhan otonom. Itu adalah hak asasi Tuhan. Suka-suka dia mau berkarya seperti apa. Tugas kita adalah hidup dalam janji. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, jangan gelisah hatimu menghadapi pandemi, menghadapi pergumulan apapun juga. Hidup dalam janji. Saya tidak pernah berjanji ya. Seperti yang dikatakan sebelum-sebelumnya, pada waktu awal mula, ketika ada pandemi ini, ada orang berani berkhotbah dengan janji. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, perkenanan Tuhan ada padamu, maka Mazmur 91 itu akan terjadi. Buktinya apa? Banyak orang dekat sama Tuhan, pengkhotbah yang hebat, dipanggil Tuhan pula. Hari ini saudara, ada orang yang tidak pernah ke gereja, kena COVID dan mati. Tapi ada yang ke gereja, juga kena COVID dan mati. Ada orang yang tidak pernah ke gereja, ataupun ke gereja, sama-sama bisa kena COVID. Ini cerita yang menarik sekali tentang COVID. Sehingga kita tidak ada keunggulan untuk kasus hidup dalam Tuhan. Janji adalah janji. Janji Tuhan. Tapi bukan janji ulasan khotbah. Bukan janji komentari-komentari. Di belakang saya banyak komentari tentang apa yang ada dalam Alkitab. Tapi janji ya janji. Hari ini engkau yang gelisah tidak ke gereja. Kalau dibuka gereja, datanglah ke gereja. Ada orang tidak ke gereja, juga kena COVID. Ke gereja juga kena. Tidak ke gereja, tidak kena. Yang ke gereja juga tidak kena. Jadi kita tidak tahu. Yang penting kita sudah berjaga-jaga, yang menjadi bagian hidup kita, maka disitulah kita bisa menikmati kehidupan Kristen kita yang sejati. Taat pemerintah, lakukan 5M. Saya suka mengawali dengan miliki hati gembira, makan sehat, mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, makan ada, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang terakhir, ketiga, hidup Kristen, bagaimana itu? Yaitu hidup merdeka. Nanti, setelah ini yang bahas bagian pasal 5 ini paling asik sekali. Ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tentang kemerdekaan Kristen. Saya tidak mengulas tentang itu. Tapi kita lihat ayat yang ke-30 dan 31. Ayat yang 30 dikatakan, tetapi apa kata nas kitab suci, usirlah hamba perempuan itu bersama anaknya. Coba Anda bayangkan ya. Sarah itu menyuruh suaminya meniduri hambanya. Setelah itu, hambanya punya anak. Kemudian, hamba sama anak itu diusir. Saya tidak tahu perasaan si Bapak Abraham.
Tapi si Sarah ini jengkel karena ada penghinaan. Maka dari itu, saudara, ketika kita lihat kisah ini, Tuhan bisa mempergunakan situasi dan kondisi apapun juga untuk mencapai tujuan yang sudah ingin Tuhan tetapkan. Jadi pada waktu si Hagar dan anaknya diusir, kemudian sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Maka ahli warisnya tetaplah adalah si Ishak. Saudara ingat ya, dalam tradisi Yahudi, anak pertama, jangankan itulah orang Tionghoa juga lah, anak pertama. Entah anak pertama itu dari siapa, yang penting ada sperma dari bapaknya, dia akan menjadi ahli waris atau pengganti di kerajaan dan sebagainya. Tapi di sini diusir. Kenapa? Karena dia tidak akan menjadi ahli waris. Ahli warisnya tetap Ishak sesuai dengan janji, covenant. Wow, keren sekali ini saudara. Karena apa? Karena apa yang sudah Tuhan atur, meskipun manusia berusaha untuk mengacaukannya dan diberikan kesempatan untuk mengacaukannya, namun tujuan semula tidak pernah bisa batal. Maka anak Sarah, dialah anak merdeka, dia yang akan terima warisan. Si Paulus sedang mengajar kepada orang-orang ini, kalau kamu sudah memiliki Yesus, kamu akan terima warisan. Bro, tapi kenapa kamu tuh ikut-ikut pengajaran-pengajaran nggak jelas yang tidak bertanggung jawab itu loh? Kamu akan terima warisan. Itu tidak berguna nanti. Kemudian puncaknya, di ayat yang ke-31, karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika status seseorang dan hamba sudah merdeka, kenapa ingin kembali ke perbudakan? Karena itu mental setiap kita. Saya kasih contoh yang gampang aja. Saudara, kita ini kan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya mau tanya, ada nggak kecenderungan kita untuk sombong rohani? Merasa sok tahu tentang Alkitab. Merasa paling benar. Merasa kita paling mengerti segala-galanya. Susah dikoreksi. Itu kecenderungan. Kecenderungan kita yang membuat kita tidak bisa menikmati firman karena kita sudah membatasi diri. Maka dari itu, ketika kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, disitulah kita perlu memutuskan untuk apa? Hidup sebagai anak orang merdeka. Jadi kalau hari ini engkau sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, inilah kesempatan yang paling menarik di dalam kehidupan kita masing-masing tentang bagaimana kita bisa berkarya tentang hidup kita masing-masing. Tetapi persoalan kadang-kadang kita tidak bisa menikmatinya karena kita masih terus terjerembab di dalam kehidupan masa lalu kita. Tidak terlalu sulit untuk diingat, bukan? Pertama, hidup berpengetahuan. Kedua, hidup dalam janji. Terakhir, hidup dalam kebenaran. Kemerdekaan. Mungkin itu dari saya. Pak Tim, saya kembalikan. Ya, terima kasih Semoga Pak tidur semua ya. Juanda. Terima kasih. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Ini ada pertanyaan yang di chat, Pak Juanda, boleh dibaca? Saya bacakan supaya yang lain bisa mendengar ya. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan yang mau bertanya secara langsung ya. Ini dari Ibu Sringatin di Tulungagung. Permisi Pak Juanda, tadi Bapak menyatakan bahwa dalam kemahatauannya Allah tahu
bahwa satu saat di dunia ini akan ada COVID. Apakah itu berarti Allah tidak merencanakan adanya COVID? Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah rencana Tuhan? Silakan, Pak. Oke, puji Tuhan. Pertama, kalau kita tidak meyakini Allah itu tahu sebelumnya, berarti Allah kita kagetan. Ya ampun, anak COVID. Mana ini? Wow, tapi lebih mengerikan lagi, kalau dia tidak maha tahu, berarti Allah maha tahu kecuali adanya COVID. Itu dia syok loh, dia kaget loh. Karena apa? Tiba-tiba ada COVID, bukan kita, cuma kita yang kaget. Ya ampun, kalau kita berkata, ya Tuhan, dia ngomong kepada gereja, ya saya tidak tahu kalau ada COVID. Tidak mungkin toh. Itu hal yang mustahil. Bisa terjadi seperti ini. Nah, sekarang masalah yang kedua. Saudara, kita tahu dalam Alkitab, Allah menciptakan di dalam kitab Kejadian, semuanya dikatakan baik. Oke, dikatakan baik. Saudara ingat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sekarang saya mau tanya. Jangan bingung ya. Yang pertama tadi sudah nangkep ya. Yang pertama, kalau sampai dia tidak maha tahu, nanti kalau ada COVID dia kaget loh ya. Ya ampun, kok bisa ya ada COVID ya? Wah, tambah heboh kita punya Allah seperti itu. Tidak mungkin toh? Oke, sekarang kita telisik satu persatu. Yang kedua, saudara, ketika kita tahu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah itu dijelaskan baik. Dia tidak mungkin tidak baik. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Menurut Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi aja supaya Anda gampang menangkapnya. Menurut Bapak Ibu, ini ada orang kaya raya, sukses, hebat, tapi diinjilin tidak mau terima Yesus. Kemudian, kecelakaan. Diinjili tetap tidak mau terima Yesus karena uangnya banyak bisa operasi. Kecelakaan lagi, kecelakaan lagi, kecelakaan lagi. Sampai gepeng luar biasa. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Lalu dia bertobat. Terima Yesus. Pertanyaan Anda, apakah penderitaan-penderitaan yang dialami orang itu seperti yang dialami oleh Ayub? Itu kebaikan atau bukan? Kita lebih suka kalau orang itu sehat, kaya, sukses, tobat. Semua orang suka begitu ya. Saya ini juga suka masuk surga dan punya hotel, punya mobil banyak. Saya suka juga. Persoalannya adalah hidup tidak bisa seperti itu. Saya kasih contoh. Andaikan di alam semesta ini tidak ada tsunami, tidak ada kematian yang bersama-sama, dan penduduk ini tambah banyaknya luar biasa. Kumpul semua, banyak luar biasa. Maka yang terjadi apa? Kita bisa bunuh-bunuhan. Kanibalisme. Tidak ada yang bekerja. Saling menghancurkan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memikirkan tentang kebaikan Tuhan dan kemahatauan, itu kita tidak mampu memikirkan, yang ketiga, dengan kacamata pikiran kita yang sudah dicemari dosa. Kita tidak mampu memikirkan kekudusan Tuhan dari kacamata seorang yang berdosa. Maka kalau kita mau lihat apa yang terjadi pada kasus COVID, makanya ketika saya berkhotbah, kalau Anda mendengarkan rekaman khotbah saya di beberapa gereja, saya suka menyampaikan seperti ini. Daripada kita teriak-teriak, kapan COVID ini selesai, lebih bagus kita bertanya ke Tuhan, apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan untuk saya, bukan untuk dia, untuk saya, bukan untuk kamu, untuk saya, bukan untuk kalian, untuk saya. Maka disinilah kita akan mendapatkan berkat yang banyak tentang relasi apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan untuk saya. Saudara, manusia itu kalau tidak mendapatkan kejutan, dia susah berpaling.
Maka dari itu, dia akan bisa berpaling ketika ada sesuatu kejutan mendadak. Yang pertama tadi, kalau saya berkata tidak maha tahu, dia kagetan. Tidak mungkin toh. Yang kedua, kebaikan dari kacamata Tuhan. Jangan diukur dari kacamata kita. Yang ketiga, apa yang membuat orang itu bisa jumpa Tuhan, maka Tuhan akan berkarya melalui bagian-bagian itu. Saudara, Tuhan itu terlalu pintar. Dia banyak cara. Saya berkata begini ini karena dibatasi ruang dan waktu. Contoh hari ini, saya tidak tahu kenapa saudara dengarkan pengajaran saya. Kenapa yang ini hari Selasa ya? Selasa lalu kok enggak ikut? Ayo. Kenapa hari ini ikut? Saya tidak tahu. Tuhan mengizinkan kita untuk ikut, tetapi keputusan apakah engkau akan menikmati berkat dari firman atau tidak, keputusan saya dan saudara. Jangan salahkan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, Allah tahu apapun yang terjadi. Lalu kenapa ada bencana, ada segala macam kelaparan dan kerusakan? Itulah akibat dosa. Jadi ada 4 ini, pegang baik-baik untuk menolong kita memahami karya Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Siapakah di sini yang pernah bertanya, bayangkan kalau Tuhan kasih bibir 2, hidungnya lubang 1 atau mata 1. Kenapa engkau tidak bertanya kenapa Tuhan kasih mata 2, hidung lubang 2, bibir 1? Banyak hal kita tidak ketemu jawaban. Maka dari itu, untuk memahami Tuhan yang paling bagus melalui firman. Itu jawaban yang terakhir kelima. Jadi kalau Anda ingin tahu Tuhan, jangan cari informasi di luar Tuhan atau wangsit, tapi cari di Alkitab. Kalau Alkitab tidak menjawab, tidak perlu dicari tahu. Yang ada aja digumuli, yang tidak ada tidak usah dipikir. Mikir utang sudah susah kok. Kok cik mikir yang tidak tahu. Mungkin itu dari saya Pak Im. Ada 5. Ya, terima kasih. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kemarin, Senin ya, kalau Ibu Sri dan yang lain yang mendengar. Jadi kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu? Ya, topiknya kan jika ada Allah, kenapa ada penderitaan? Ternyata kita bisa tahu jawabannya apa setelah hasil akhir ya. Setelah kita mengalami semuanya itu, oh ternyata maksudnya Tuhan seperti ini. Ya, nah itu mungkin jawaban yang ke-6 ya, Pak Juanda ya. Oke, silakan Ya. Bapak Ibu yang lain. Silakan. Secara langsung boleh. Silakan, Pak. Ya. Oke, Pak Agus, silakan. Ya, terima kasih Pak Juanda. Mau tanya? Ya, silakan Pak. Ya. Tadi disampaikan bahwa perjanjian atau kovenan Allah kepada Abraham itu tidak bisa dibatalkan sekalipun Abraham melakukan kesalahan. Ya, itu yang luar biasa. Tapi di dalam bagian lain di kitab 1 Samuel, saya menemukan 2 kali perjanjian Allah itu batal. Bahkan Tuhan menyesal dan membatalkannya. Yang pertama di 1 Samuel 2 ayat 30 sampai 31, itu perjanjian antara Allah dengan Imam Eli. Ya. Saya bacakan di dalam pasal 2 1 Samuel ayat 30. Berapa Pak? 1 Samuel? 1 Samuel pasal 2 ayat 30. 1 Samuel pasal 2 ayat 30 ya. Sampai 31. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku
akan dipandang rendah dan seterusnya, ya. Terus, Kemudian Pak? itu perjanjian yang disampaikan Tuhan kepada Imam Eli. Kemudian yang kedua adalah Ya, 1 Pak. Samuel 13 ayat 13 maksud saya. Itu kepada Saul, Pak. Ya. Yang semestinya Tuhan akan mengokohkan kerajaan Saul, tetapi karena Saul melakukan kesalahan sama seperti keluarga Eli tadi, akhirnya kerajaan Saul ini diberikan kepada orang lain, ya ini kepada Daud, karena Tuhan sudah menemukan orang yang lebih baik. Nah, Ya. pertanyaannya adalah apa perbedaan dari perjanjian Alat kepada Abraham, sehingga walaupun Abraham ini melakukan kesalahan, tetapi perjanjiannya itu begitu kuat dan tetap dilaksanakan oleh Allah. Sedangkan kepada dua orang yang disebutkan di kitab 1 Samuel tadi, yakni kepada keluarga Imam Eli dan juga kepada Saul, sama keduanya Allah juga sedianya akan mengokohkan mereka, akan tetap hidup di hadapan Tuhan, tetapi karena kesalahannya, Tuhan membatalkan perjanjiannya. Nah, pertanyaannya adalah, apa Pak perbedaannya? Sehingga yang satu tetap digenapi, yang satu dibatalkan. Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Oke, yang pertama Pak, ini saya cepat-cepat membuka kamus. Kalau di 1 Samuel 2:30, bahasa kita ada kata berjanji, tapi bahasa Inggrisnya nggak ada, Pak. Jadi ini adalah bagaimana Tuhan cuma memperkatakan, atau saya pakai bahasa yang lain ya, saya pakai terjemahan lama. Sebab itu firman Tuhan Allah Israel demikian, sebenarnya dahulu aku sudah berfirman bahwa orang isi rumahmu, berfirman Pak. Tapi memang dalam bahasa Ibrani nggak ada, Pak. Dalam bahasa Ibrani tidak ada kata berjanji itu. Nah, saudara begini deh. Begini, saya kasih tip yang gampang aja. Kalau saudara memang tidak menguasai bahasa Ibrani atau Yunani, saya tidak memaksa. Sekarang Anda ingin belajar di dalam bahasa Indonesia, di belakang saya ini, saya memiliki aneka terjemahan untuk bahasa Indonesia sendiri. Untuk bahasa Indonesia sendiri, Pak ya. Maka dari itu kita bisa mengetahui versi-versinya. Kemudian yang kedua, kalau andai kata kita tidak puas, kita bisa mempergunakan bahasa Inggris. Itu versinya ratusan, Pak, Bu. Ratusan. Baru kalau Anda ingin lagi, baru pakai bahasa aslinya. Makanya saya agak cepat sedikit tadi ketika Bapak baca, ini sudah terbiasa, Pak. Sudah terbiasa ketika ada kesulitan kata. Intinya begini, Pak ya. Makna teologis, Kejadian sampai Wahyu tidak boleh benturan, Pak. Itu intinya. Tapi jika ada konflik di dalam memahami kata, kita harus selesaikan. Kalau ada konflik di dalam satu frasa kalimat, kita harus cari tahu ada persoalan apa. Untuk kasus Pak Agus tadi, saya tidak mempersiapkan, cuma saya membaca-baca ketika Bapak baca, saya membaca beberapa versi. Anda bisa download, Pak, Bu, itu di ini aja. Ini sudah lengkap luar biasa. Anda mau lihat bahasa Ibrani, Yunani, silakan download di sini. Pak Tim pasti tahu semua ini. Pak Bambang juga tahu apa yang perlu di-download di aplikasi. Silakan. Nah, di sini kita akan bisa lihat apakah kata itu ada atau ditambahkan untuk membuat orang gampang memahami. Begitu, Pak? Kalau yang Saul saya perlu baca lagi, Pak. Saya sudah lupa Bapak ngomong di mana. Tapi yang ini ketika Bapak cari, saya cari di bahasa itu. Tetapi secara teologis, ketika kasus Saul, saya mau tanya, Pak, Bu,
Kan kita suka sekali berkata begini, roh Tuhan meninggalkan Saul. Pernah dengar itu ya? Roh Tuhan meninggalkan Saul ya. Nah, kita ini bayangkan kebanyakan nonton film kartun. Jadi roh Tuhan keluar gini, hilang keluar gini. Itu demit. Ingat, Pak, Bu, secara teologis, Allah itu maha hadir. Jadi kata-kata keluar itu bukan gini, hilang. Enggak. Tetap ada di situ. Tapi Tuhan tidak berkenan, tidak memimpin, tidak bertanggung jawab tentang pribadi Saul tadi. Kamu mau lawan saya? Silakan. Maka dari itu, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tahu makna teologi, secara teologis, itu nggak boleh benturan, Pak. Ini pegangan Bapak. Jadi nggak boleh benturan. Dari Kejadian, Maleaki, Matius sampai Wahyu tidak boleh bentur. Kalau ada benturan, kita salah sudah. Tapi kalau ketemu teks-teks yang berbenturan, kita mencarinya. Saya tadi cari cepat, pakai gramatikal. Tapi bisa juga kita cari kontekstual, Pak. Kita baca atas bawah, ini maknanya apa? Itu kelamaan, karena Bapak, kalau ada waktu 1 menit, saya baca lebih panjang. Ini baca cepat tadi, Pak. Tetapi intinya, pasti ada jawaban. Maka bahasa gampangnya begini, Pak Agus. Biarkan Alkitab menjawab dirinya sendiri. Itu dari saya, Pak. Mungkin ada yang mau nambah, silakan. Mau jawab, Pak? Ya, silakan. Halo. Mau Ya, jawab. silakan, Pak. Kalau sama Ya, Abraham itu Ya. Tuhan Allah bersumpah, Pak. Kalau sama yang lain enggak, itu aja. Allah bersumpah. gitu ya, Pak, ya? Ya. Ya, Pak Jos. Makasih. Makasih, Pak. Ya, makasih. Sama satu terjemahan Indonesia literal, Bapak Ibu. Nah, tadi ayat yang dikatakan ILT. Pak Agus, ILT itu menerjemahkan bukan berjanji, tapi berfirman. Ya, jadi kata janjinya nggak ada. ILT, Jadi itu sangat menolong Tapi sekali. hati-hati, itu Elohim. punyanya Yahweh. Ya, Ya, nanti Anda katut semuanya. Itu terjemahannya lebih bagus, memang terus terang. Terjemahannya lebih letterlek dia. ya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Pak Agus, gimana dengan jawaban tadi? Silakan. Baik, Pak. Bisa memahami. Memang harus dikonversi dengan terjemahan-terjemahan yang lainnya ya, Pak ya. Paham. Ya, Ya, Pak. Terima ya. kasih, Pak. Saya kasih, mau tambahkan Bagus. sedikit, Pak Tim. Ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan. Ya, dari Galatia itu sendiri, dari dua kata janji itu memang dibedakan promise dengan covenant gitu. Ya, betul, Pak. Ya, jadi di Samuel tadi itu dikatakan kata promise. Ya, kata promise. Jadi kualitas promise dengan covenant itu berbeda. Sehingga Allah yang berjanji itu yang seperti yang diberikan kepada Abraham, sehingga itu tidak mungkin diingkari, itu kualitasnya covenant. Ya, maka sebenarnya perjanjian baru dan perjanjian lama ini juga covenant, bukan perjanjian yang bisa diingkari. Jadi mungkin itu ya. Karena kata Ibraninya juga berbeda antara promise dengan covenant. Ya, itu aja mungkin saya bisa tambahkan. Ya, makasih Pak Bang. Lengkap nih malam hari ini. Silakan Ya. yang lain, Bapak Ibu. Mau tanya lagi, Pak. Oh ya, boleh. Ya, Ya, Pak. silakan. Kalau tidak salah, Pak, tentang sunat itu juga merupakan perjanjian ya, Pak? Tanda atau perjanjian, Pak? Masih. Ya, silakan Pak Ju. Kita buka Kejadian 17, Pak. Mungkin Pak Bambang bantu buka bahasa Ibrani. Kejadian 17. Kejadian 17. Kalau Kejadian 17 ayat keempat, dari pihakku ialah perjanjianku. Nah, ini harus buka
buka kamus. Saya tidak boleh, saya tidak menghafal kata demi kata soalnya Pak ya. Kejadian 17 ayat 4. Itu menggunakan covenant. Dari pihakku, inilah perjanjianku, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar. Tunggu sunatnya itu. Oke, ayat yang ke-10, Pak. Ayat ke-10. Inilah perjanjianku, tetap pakai covenant, Pak. Tetapi di dalam bahasa Indonesia kata perjanjian 2 kali. Namun kalau kita lihat di Ibrani sekali aja, Pak. Nah, sekarang bagaimana kita memahami ini covenant seperti yang Pak Bambang katakan, covenant itu Pak sifatnya sepihak. Kalau mau dijabarkan lebih mudah, kalau promise itu ada relasional dengan yang diajak janjian. I promise. I promise. Nah, jadi ada objeknya, Pak. Tapi covenant, you mau terima, nggak mau terima, itu nggak ada bentuk komunikasi, Pak. Dia nggak ngomong sama si Abraham dulu, Bram, tak sunat ya, gini, gitu ya. Enggak. Tapi, you lakukan ini, itulah covenant. Makanya orang Yahudi sampai hari ini dia bersunat semua, Pak. Dan kemudian di kitab Galatia, pindah ke sunatnya hati, Pak. Tapi ingat pada waktu Abraham berhubungan seks sama Hagar, belum sunat, Pak. Tapi setelah sama si Sarah, untuk punya anaknya loh ya, itu baru sunat dia. Nah ini menarik juga, tapi saya tidak mau berandai-andai. Apakah karena belum sunat itu nggak ada covenant juga sama si Sarah? Nah, ini berandai-andai. Itu di luar out of the text, Pak. Mungkin itu tambahan dari saya. Untuk kasus yang kejadian 17, dia pakai covenant. Saya tidak akan menambahi pengajar yang gak karuan. Makanya saya hati-hati untuk menjelaskan teks. Meskipun sedikit dipermudah mempergunakan bahasa Inggris. Ya. Demikian Pak Dim. Ya, makasih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu mesti download terjemahan tadi ya Bapak Ibu ya. Itu sangat menolong. Sangat menolong sekali. Bahasa Inggrisnya memang covenant tadi. Oke, yang lain Bapak Ibu dipersilakan. Masih ada waktu. Silakan. Pak Budi, Pak Nahum, monggo Pak. Ya, yang lain silakan. Pak Haryono, Pak Pendi, Pak Syarif, silakan. Bu Meta, Pak Yusuf Asis, Pak Eki, silakan. Pak Budi, Pak Karjo. Ya Bu Meta, silakan. Malam, Bu Meta. Ya, selamat malam Pak Juanda. Mohon saya dijelaskan mohon kembali dijelaskan Pak mengenai tentang Abraham dan hukum Taurat yang rentang waktunya 430 tahun 30. tadi Pak. Kenapa? Yang mau dijelasin apanya, Bu? Di sini kan tadi ayat 17 kan disahkan Allah. Ini disahkan Allah hukum Taurat apakah dalam bentuk lempeng batu atau bagaimana Pak? Ini hukum Taurat yang mana? Gitu ya. Pak. Hukum Taurat, ya, Bu, terima kasih, itu Pak. jumlahnya 613 mitzvot. Jadi ada 613. Termasuk, Bu, tidak boleh makan lele. Tidak boleh makan koto, ikan patin, babi. Itu banyak, Bu, perinciannya.
Kalau nanam itu harus satu jenis. Pakaian harus satu bahan. Itu banyak sekali, ada 613. Ada hukum moralnya, ada hukum agama, ada hukum sipil. Nah, yang 10 itu kayak Pancasila, Bu. Pancasila juga 600 lebih. Jadi, spiritnya itu di 10 tadi. Sama juga Pancasila di 5-in tadi. Kita tidak usah menghafalkan 600 butir-butir Pancasila. 5 aja, itu perinciannya. Maka, ketika kita menghafal yang 10, itu sudah mewakili apa yang ada 613, di mana orang Yahudi wajib melakukannya. Jikalau satu kali gagal, itu batal, Bu. Saya kasih contoh ya. Ibu, kalau ada putra-putri atau saudara punya putra-putri lagi main game online. Nilainya sudah 9.999. Sampai tangannya cantengan gini, keting gini. Lalu mati. Itu mulai nol lagi mainnya. Makanya mereka itu ada kurban, bakaran. Setahun 3 kali. Tetapi ingat, kurbannya itu berulang kali. Makanya Yesus datang sekali untuk selama-lamanya. Supaya 613 tadi itu tidak jadi kutuk. Ingat ya, hukum Taurat itu kasih karunia loh ya. Tetapi orang yang tidak bisa menikmatinya, bisa menjadi kutuk bagi dia. Karena hukum Taurat itu dari Tuhan. Untuk menolong umat Israel berjumpa dengan Tuhan. Tapi mereka nggak bisa. Tambah gak karuan hidupnya. Maka dari itu, Tuhan sedang menunjukkan bahwa, you jangan sombong. Kalau mau ikutin standarku, kata Tuhan, nggak ada yang bisa. Makanya Yesus datang. Jadi Yesus tidak menghapuskan hukum Taurat, tapi menggenapinya, supaya kalau kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika Abraham ada janji, Bu Meta, lalu 430 itu baru Musa muncul. Disitulah mulai berlakunya legalistik secara sah bangsa Israel, suka tidak suka, mau tidak mau, tahu tidak tahu, wajib melakukan hukum Taurat. Salah satunya adalah sunat. Ingat ya, sunat itu bukan di hukum Taurat, sebelumnya sudah ada. Pentahiran itu bukan di hukum Taurat, sebelumnya sudah ada. Persepuluhan itu bukan di hukum Taurat, sebelumnya sudah ada. Tapi ingat, Tuhan itu pinter loh. Itu semua dihisap menjadi aturan untuk membuat orang-orang ini mengabdi kepada Tuhan. Begitu Bu Meta, mungkin ada yang mau nambahin? Silakan. Mungkin kurang jelas penjelasan saya. Ya, gimana Bu Meta? Jadi zaman Musa itu istilahnya pengesahannya itu loh Bu. Itu ya, pengesahannya. Seperti itu. Ya, gimana Bu Meta? Kurang jelas, boleh disampaikan? Iya, jelas Pak, jelas. Berarti memang hukum Taurat sudah ada, disahkan memang zaman Musa dalam bentuk yang 10 itu Pak ya. Bahasanya Pak Juanda tadi dihisap jadi 10 itu tadi. Itu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Oh, jangan sampai saya tiru. Begini Bu, 10 itu lohnya itu diterima Musa dari Gunung Sinai Bu. Tapi aturan-aturan lainnya, Ibu silakan baca kitab Imamat, Bu. Kitab Imamat itu dijelaskan semua ure-ureannya. Tapi semuanya setelah Musa memimpin. Jadi sebelumnya nggak ada, Bu. Setelah Musa memimpin, sebelumnya nggak ada, Bu. Saya takut salah ngomong ini. Jadi sebelum Musa itu nggak ada hukum Taurat, Bu. Baru di Musa, tapi kita kan membayangkan cuma 10. 10 itu 2 law yang diterima, yang dihancurkan, dibuat lagi, dimasukkan ke tabut itu, Bu. Itu yang 10. Nah, tetapi perinciannya itu diberikannya nyicil, Bu. Contoh nyicilnya, kalau kawin sama sejenis dihukum mati, itu ada, Bu. Kalau kawin sama orang yang datang bulan, kena hukuman juga, Bu.
Tidak boleh masuk bait suci kalau datang bulan sudah ada, Bu. Intinya gini, Bu. Itu yang dipakai oleh saudara muslim itu banyak dari situ. Itu, Bu, ya. Siap. Mungkin Baik, boleh Pak. ditambahkan. Terima kasih. Ya, makasih. Silakan, ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan, Ya, Pak oke. Eki. Tadi disebutkan janji kepada Abraham atau covenant. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi atau raja-raja? Apakah covenant atau janji Allah itu kepada Abraham sama dengan janji kepada Daud misalnya? Janji kepada nabi-nabi yang lain? Apa sama atau mungkin ada perbedaan janji atau covenant itu? Ya, terima kasih, itu saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Eki. Ya. Intinya di dalam Alkitab ada janji yang sepihak dari Tuhan. Itu tidak mungkin batal. Tetapi ada janji mempergunakan pengandaian. Contoh Ulangan 28, berkat dan kutuk. Kalau kamu gini dapat gini, gini dapat gini. Nah, maka janji yang sifatnya covenant itu sepihak tidak mungkin batal karena apapun juga. Inisiatif dari Tuhan. Tapi yang promise itu terkait relasi antara umatnya dan Tuhan. Nah, yang ini untuk mengetahui atau memahami mana covenant, mana enggak, kita perlu lihat teks per teks. Jadi saya tidak tahu yang ke Daud yang mana, yang ke Salomo ke yang mana, yang kemana, kita bermainnya teks. Karena kalau tidak, akan terjadi bentuk penafsiran eisegese. Dari luar konsep kita dimasukkan, padahal teksnya nggak bilang begitu. Saya kasih contoh gini aja deh. Saya kasih contoh begini aja. Ini mempermudah ya. Ini ayat pasti saudara hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini kan firman. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Tapi saudara bayangkan, itu tidak bisa lepas dari konteksnya. Konteksnya di atas itu ada cerita. Burung tidak menabur dapat makan. Bunga bakung tidak memintal bajunya lebih bagus dari Salomo. Kamu orang-orang nggak percaya. Kekhawatiran sehari cukuplah sehari. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu cuma makanan, minum, dan pakaian. HP enggak. Apalagi rumah, jodoh juga enggak. Itu cuma makan, minum, pakai. Nah, ketika saya ngomong begini, itu harus lihat konteks. Sama juga perkataan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu teks mana yang kita pakai? Kalau teksnya Maria, ketika dia tidak bersetubuh hamil, itu sedang menunjukkan Tuhan bisa berkarya khusus untuk konteksnya Maria, yaitu dia tidak pernah hubungan seks, tapi bisa memiliki anak. Dan yang mustahil, bisa itu. Maka, supaya kita tidak bingung memahami bagian-bagian Alkitab, perlu tahu teksnya apa, kemudian kita lihat ceritanya di atas dan di bawahnya. Tapi kalau ada kesempatan, kok bisa pakai kamus-kamus atau komentari untuk memahami. Tetapi bagian itu bisa menjelaskan bagian itu sendiri. Jadi seperti kayak Pak Eki tanya nama-nama itu, maka saya perlu tahu ayat mana yang dipakai. Kalau tidak, saya tidak hafal yang mana yang sedang dipermasalahkan. Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Tim bisa bantu atau Pak Bambang. Mungkin bisa bantu, silakan Pak. Ya, jadi intinya memang belajar menafsir itu ya Pak Juanda ya, teksnya, konteksnya, gramatikal, ya hermeneutika itu sangat penting memang. Jadi prinsip untuk menafsir supaya kita jangan salah tafsir, gitu ya. Dan kalimat bisa sama atau mungkin kata bisa sama, tapi konteksnya bisa berbeda. Konteksnya bisa berbeda. Makanya bukunya D.E. Carson itu kan bagus.
kesalahan-kesalahan eksegetika, Ya. kesalahan-kesalahan menafsir ya. Nah itu bukunya untuk hamba Tuhan supaya jangan salah kita menafsir. Ya itu Pak Egi, lebih jauh baca bukunya D.E. Carson itu Pak. Mungkin Pak Juanda punya itu bisa dipinjamkan. Ya, makasih. Iya. Masih ada Aku waktu juga Bapak punya Ibu. kan, lebih dekat Pak Tim. Bapak juga punya itu. Yuk, terima kasih. Silakan yang lain, masih ada waktu Bapak Ibu. Ada? Silakan. Sudah cukup? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri Bapak Ibu. Kasihan yang dari Papua, sudah malam sekali. Ada yang dari Papua ikut ini, Mbak Mena. Terima kasih Bu Evi. Wow, puji Tuhan. Ya, sudah bersama-sama. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Minta tolong Pak Juanda tutup dalam doa, bersyukur buat kelas kita malam hari ini. Bapak yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sekali untuk kesempatan kami boleh belajar banyak tentang firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mencintai firman, berdasar firman, dan menggalinya sesuai dengan maksudnya firman. Berkati Pak Gembala, Pak Bambang, tim pengajaran Pak Tim, berkati keluarga mereka, usaha bisnis, berkati jemaat-jemaat yang menikmati ini, keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi kami masing-masing Tuhan, sehingga kami tetap berkarya di suasana COVID ini, bisa mempertanggungjawabkan iman kami masing-masing kepada siapapun juga. Berkati kelas-kelas berikutnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintah kami, Sabang sampai Merauke, Minangka sampai Pulau Rote. Berkati Bapak Presiden untuk mengendalikan Indonesia, kebenaran keadilan boleh merakyat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Sebelum kita pulang, kita terima, arahkan hatimu kepada Tuhan Allah, bersiap-siap menerima berkat yang tidak terduga-duga dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Jehovah Jireh yang pasti menyediakan segala kebutuhan kita. Engkaulah Jehovah Rafa yang pasti menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan Engkaulah Jehovah Shalom yang pasti menyertai kita dengan damai sejahteranya yang abadi. Ini kasih Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kami setiap hari hidup sebagai seorang Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin.